Halo? Living. Ini dosanya keluar lagi ya teman-teman. Kepencet leave meeting, kan tadi pilihannya ada got it, got it sama leave meeting. Mungkin dia mencetnya leave meeting. Oh, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mendengar suara Pak Bambang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Sahih. Jelas. Jelas. Baik. Alhamdulillah ya. Pada saat semuanya ya, teman-teman. Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak sehat? Alhamdulillah. Nah, gimana nih? Kita pada pertemuan kali ini sesuai dengan edaran dalam rangka menghadapi sidang proposal ya, usulan proposal ya, usulan sidang proposal. Nah, ini bagaimana, sudah siap semuanya teman-teman untuk didiskusikan? Siap, Ustaz. Baik, silakan diskusinya mulai dari yang tampil dari pertama tadi, kedua, ketiga, dan seterusnya. Bagi judul-judul yang belum masuk dan nanti mungkin ada revisi, judul, bahasa, dan sebagainya. Nah, langsung nanti setelah di ACC atau setelah mantap membuat judul proposal ya, usulan penelitian sebagaimana yang dimaksud oleh lembaga ya, oleh lembaga begitu ya. Untuk memperjelas, Afan ini langsung saja, bismillah ya. Proposal usulan itu ada di slide metodologi pertama dan kedua, itu ada di sana sekitar halaman berapa, 13, yang 14 itu sudah diterangkan di situ ada ya. Jadi susunannya seperti itu, hanya untuk batas-batas dan seterusnya sudah ada ketentuan lain. Baik, silahkan yang mau coba mengajukan, atau mungkin diingat dulu ya, perhatikan dulu judul proposal penelitian. Nah, ini tolong diingat. Itu biasanya isinya sudah 3 bab, nanti diajukan dalam sidang. Kemudian setelah selesai sidang itu bab 4, bab 5 sudah tinggal nambah ya. Begitu. Baik, pertama sidang latar belakang masalah. Itu yang utama. Kedua, identifikasi masalah. Ketiga, batasan masalah. Keempat, rumusan masalah. Kelima, tujuan penelitian. Keenam, kegunaan hasil penelitian. Ketujuh, landasan teori kerangka berpikir. Kedelapan, pengajuan hipotesis. Kesembilan, metode penelitian. Terdiri dari tempat jadwal penelitian, jenis penelitian,
populasi dan teknik pengambilan sampel, instrumen penelitian, alat pengumpul data. Kelima, teknik pengumpulan data. Keenam, deskripsi operasional variabel. Terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka sebagaimana surat edaran dan buku yang wajib dimiliki ya oleh peneliti. Nah, itu sudah ada di dalam surat edaran. Mohon untuk dijadikan perhatian. Hanya itu saja kerangka-kerangka penulisan proposal usulan penelitian. Jadi kalau itu bisa dituangkan semuanya, berarti tinggal 20%. Selesai, bisa dilanjutkan ke skripsi. Baik, kita coba silakan yang mau duluan mengajukan diskusinya. Silakan. Mulai dari judul atau masalah. Siapa tadi yang masuk duluan? Ustadz, untuk judul itu kan sebagian ada yang belum mengajukan, ada yang sudah ya Ustadz ya? Banyak yang belum, tapi untuk ini yang sudah boleh diulang kembali karena supaya didengar bersama. Oh baik. Kalau punya Ustadz, judulnya apa kemarin Ustadz? Ya. Lihat dulu. Siapa ini? Maaf, dengan siapa? Mia Ustadz. Ya, baik, satu Mia. Nanti kalau sudah selesai dilaporkan ke Ustadz ya, lembaga Ustadz Doni. Kemarin ada beberapa yang sudah masuk, tapi perlu diungkap kembali juga supaya jelas. Oh baik Ustadz. Ya, silakan. Punya Ana judulnya kemarin ya, pengaruh teknologi digital terhadap pendidikan remaja di globalisasi. Pengaruh, pelan-pelan. Pengaruh teknologi digital. Teknologi digital terhadap pendidikan remaja di era globalisasi. Terhadap pendidikan remaja di era globalisasi. Bukan sudah ini era globalisasi. Bukan sudah direvisi ya globalisasi. Sudah ada revisian dari saya belum? Kata Ustadz jawabannya sangat bisa. Bagaimana? Waktu itu Ana WA antum kata Ustadz sangat bisa gitu. Oh baik ya, ya bagus ini sudah. Baik. Nah, satu ya. Pengaruh teknologi digital. Nah, nanti ini kan luas ya. Pengaruh teknologi digital. Nanti di dalam pelaksanaannya ini sasarannya di mana nih? Remaja apa nih? Pada remaja. Nah, pengertian remaja ini kan luas ya. Nah, teknologi digital juga luas kan? Ya. Nah, itu jadi nanti di dalam batasan dan rumusan masalahnya supaya tidak terlampau luas, teknologi digitalnya yang dimaksud apa nih? Handphone atau yang lain. Jadi harus dibatasi. Oh baik. Ya, jadi ya. Bagaimana? Berarti ada pembatasan tentang itu. Oh iya, ini kan judul umum. Alasannya apa nanti kan? Pertama nih judulnya udah. Latar belakangnya apa? Nah, pengertian digital secara umum kan? Yang menjadi sasaran remajanya siapa nih yang remaja? Nah, dari tingkat anak mana? SD, SMP, SMA. Kan remaja itu kategori remaja dari umur berapa? SMA, Ustadz. Nah, ya. Nah, nanti di sini sasarannya. Jadi ini kan masih umum. Jadi pengaruh teknologi digital terhadap pendidikan remaja. Nah, di era globalisasi. Nah, ini kan umum, maka dibatasinya mengingat luasnya masalah ini, maka ya dibatasi masalahnya pada satu teknologi digital, misalnya HP, dan sasaran remajanya sebagai objek adalah siswa SMA kelas berapa? Ya. Kelas 1, Ustaz. Kelas 1. Nah, itu nanti di sini dibatasi ya.
Jadi Ya. batasannya itu dibatasi teknologi digitalnya apa? Handphone. Kemudian remajanya dibatasi adalah siswa. Ya, siswa. Nah, ditambahkan di sini ya terhadap pendidikan remaja. Nah, ini di sini di pengasuhnya dia adanya di batasan. Latar belakang diungkapkan, dibatasi. Nah, batasan. Nah, rumusan cukup dalam bentuk satu kata saja, jangan banyak-banyak. Dalam bentuk pertanyaan. Ya, sesuai dengan slide yang diberikan. Bisa dimengerti? Maaf Ustadz. Ya. Jadi apa namanya untuk judulnya itu sudah pas ya Ustadz ya? Apa perlu ditambah judulnya? Itu sudah pas. Tapi kalau mau diganti, misalnya pengaruh handphone atau HP terhadap, nah ini kalau mau dispesifikan lagi, teknologinya dibatasinya langsung di judul. Pengaruh handphone terhadap Nah, begitu bagus. Terhadap siswa, langsung saja. Terhadap siswa. Kalau dibatasi. Ya, terhadap siswa SMA kelas 1. Nah, mana nih? Jadi era pendidikan era remaja di era globalisasinya dibuang. Kalau mau lebih sederhana. Bisa dipahami? Jadi gini Ustadz, pengaruh terhadap pendidikan siswa SMA kelas 1 misalkan di lembaga A gitu. Nah, Hasan. Nah, ya, itu pakai tahunnya ya. Jadi era globalisasinya ini nanti di uraian ini aja, di latar belakang, di ini ya. Bagus itu, sangat bagus. Ya. Baik. Nah, cukup ya judul. Nah, pertama itu judul sudah. Nanti ini sudah cukup, nanti dilaporkan. Pertama masalah judul. Rangkanya tadi susulan penelitian dilihat dari slide pertama ya, halaman kalau tidak salah itu slide ke-13, 14, 15 itu ya. Nanti dilihat pertama, metodologi penelitian pertama. Ya. Sudah bisa dipahami? Ustaz. Ya, baik. Alhamdulillah. Ya, silakan. Insyaallah. Ya, barakallah. Ya, berikut siapa yang kedua? Halo, assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih? Dengan Kevin. Kevin. Iya. Iya, baik. Sudah pernah mengajukan usulan masalahnya? Belum, baru ditulis di grup aja waktu itu sih. Tapi belum tahu udah dilaporin apa belum. Oh iya, ya coba masih ingat? Ini belum ada di grup, belum terima nih. Oh ya. Dikoreksi Ustadz ya kalau saya ada salah ya. Iya, ini semua juga sama ini langsung. Kita langsung sekarang langsung. Judul saya itu pengaruh mindset yang harus ditanamkan pada siswa. Sebentar, pengaruh mindset. Mindset ya. Yang harus ditanamkan. Yang harus ditanamkan. Sebentar, ditanamkan pada siswa. Pada siswa dalam sekolah. Dalam sekolah dengan kehidupan di luar sekolah. Apa? Kehidupan di luar sekolah. Kehidupan di luar sekolah. Iya. Bagaimana nih ya? Coba. Mindsetnya apa nih? Mindsetnya secara umum, Ustaz. Ya. Seperti halnya contoh dia di sekolah kan dia diajarin pembelajaran tentang matematika, kemudian bahasa Inggris, bahasa Arab. Tapi kebanyakan permasalahan itu dari guru itu nggak kasih tahu, nih kamu tujuan lulus dari sini tuh mau apa dari pelajaran itu gitu loh. Ya kan, ya ada beberapa guru yang menyampaikan bahwa, oh ketika kamu belajar matematika di bab ini, kamu akan begini, gini, berguna untuk ini gitu loh. Dan untuk bahasa, ya contohnya bahasa Arab gitu. Siswa kan taunya, saya nggak mau jadi ustadz gitu kan ya. Padahal kan bahasa Arab tidak selalu jadi ustadz, mungkin hubungan internasional ataupun mungkin dia kerja di luar negeri. Jadi semacam seperti itu sih Ustadz. Betul.
Iya. Nah, begini, kembali ya. Ini sebetulnya bagus nih. Arahannya bagus, hanya terlampau luas ya. Bagaimana pengertian. Kemudian dari judul itu paling tidak minimal 8 kata sampai dengan 12 kata yang terdiri dari ada tambahannya yaitu sasaran di sekolahnya ini adalah jelas SD, SMP, SMA itu ya. Seperti contohnya tadi, Afan ya, pengaruh teknologi digital terhadap pendidikan remaja di era globalisasi ini kan luas. Ini hampir sama nih sebetulnya ya, hampir sama. Hanya kemudian teknologi digitalnya direvisi, difokuskan, ya, difokuskan pada satu alat, HP misalkan. Pendidikan remaja kan luas, dipersempit menjadi siswa SMA atau SMP, di sini di SMA kelas 1. Nah, gitu ya. Tahun SMA kelas 1 misalnya SMA mana nih? Tahun pembelajaran. Nah, kata-kata yang lainnya itu adalah nanti ada dikembangkannya di latar belakang. Kemudian dibatasi masalahnya. Ya. Begitu ya. Dibatasi masalahnya, dirumuskan dalam bentuk kata tanya, hanya satu saja, jangan sampai 3. Kalau banyak masalah yang diajukan, berarti nanti banyak masalah yang harus dijawab. Nah, kemudian karena di sini masih umum, nah mindsetnya ini bahasanya bahasa Indonesia saja, walaupun ini sudah dibakukan. Jadi upayakan judul itu menggunakan bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, jadi itu pengaruh mindset yang harus ditanamkan. Nah, ditanamkan di sini bisa kategori motivasi. Nah, diganti dengan motivasi. Siswa. Nah, motivasi siswa kelas berapa nih? Di sekolah. Nah, di sekolahnya itu diganti siswa kelas berapa. Nah, bahasanya di sini karena ada dengan kehidupan sehari-hari berarti implementasi atau penerapan dalam kehidupan. Diterapkan. Nah, pengertian diterapkannya ini bisa dibuang karena kata-katanya di depan pakai pengaruh. Ya, jadi gitu sederhana. Jadi ya, mindsetnya pakai bahasa Indonesia, ditanamkannya berarti motivasi. Motivasi itu bisa dengan bentuk rewards ya, bisa dengan bentuk kisah ya, kisah sirah nabawiyahnya dan sebagainya, contoh-contoh. Nah, itulah bisa ditanamkan bahwa bisa di dalam kehidupan itu, misalkan ada ya banyak yang sekarang jarang saja kan anak-anak yang masih kecil sudah bisa hafal Al-Quran, terus banyak anak yang tidak mampu, tidak mempunyai biaya melihat orang tua dan sebagainya, akhirnya dia bisa berhasil. Nah, itu ada sebagai tambahan bacaan, mungkin bisa melihat dari sosiologi, hanya untuk referensi bacaan saja, karena di sosiologi itu kaitannya di sini ada banyak sekali nih ya, di kehidupan sekolah atau kehidupan sehari-hari. Sosiologinya sosiologi dari mulai SMA kelas 1 sampai dengan kelas 3, yaitu secara umum ya. Jadi mohon maaf, ini bagus judulnya, hanya tinggal di spesifik, nanti kalau sudah diganti dilaporkan ke lembaga. Kira-kira apa tuh mindsetnya, gantinya apa? Kalau begini bisa pengaruh motivasi pada pola pikir siswa SMA untuk lingkungan di luar sekolah. Masih jelek ya? Jangan pakai untuk penerapan di lingkungannya, nggak perlu sebetulnya. Oh gitu. Itu sudah langsung kan. Coba diulang sekali lagi. Pengaruh motivasi pada pola pikir siswa SMA di luar nggak usah sekolah. pakai pola pikir. Oh iya. Pengaruh motivasi pada siswa SMA di luar sekolah. Terhadap. Oh, terhadap. Ya, terhadap. Pengaruh itu terhadap. Ya. Terus siswa. Nah, siswa kelas berapa tuh? Siswa SMA. Kelas gitu ya. SMA berarti kelas 12 ya, soalnya kan yang udah mau lulus gitu maksudnya.
Kalau memberikan motivasi yang kelas 12 sudah lulus, sudah terlambat lah ya. Enggak, pas lagi mau lulus gitu. Iya, ya kan anaknya sekarang sudah Udah lulus. besar ya? Nah, yang kelas 11 saja. Kelas 11 ya, lagi Ya, itu yang tengah-tengah. kelas 10, kan kelas 10 belum masuk. Oh iya. Dia yang kelas 11 yang sekarang. Hmm. Nah, jadi yang kelas 10 masuk kelas 11. Nah, itu Iya. bisa diwawancarai dari sekarang. Kalau yang kelas 12 telat. Jadi menanyakan motivasi itu dari sejak dini. Sesuai dengan kurikulum sekarang ini, kurikulum Merdeka 2022, itu siswa sudah diarahkan dari sekarang. Jadi bebas menentukan pilihan jurusan dan sebagainya, itu perlunya ada motivasi. Ya, nah itu motivasi dari guru, rekan, dan keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Itu dia harus komunikasinya di situ. Bisa dipahami ya? Iya. Baik, ya ini udah bagus. Hanya itu, jadi lingkungannya sudah aplikatif kan, sudah diterapkan. Jadi hasil. Nah, yang dimaksud kehidupan itu di sini adalah hasil. Nanti metodenya wawancara. Wawancara kepada, nah ini termasuk yang pertama, jadi metodenya juga wawancara beberapa siswa. Berapa siswa? 10 boleh. Ya. Nah, jadi pertama buat kuesionernya dulu, ya, buat kuesionernya kedua-duanya nih, buat kuesioner. Setelah kuesioner diisi, dipanggil, dicek, diajakkan wawancara. Nah, terus setelah diwawancara, kalau mungkin perlu data yang lebih akurat lagi, observasi ke siswa. Nah, baru didukung dengan daftar pustaka. Bisa ya, itu lebih mudah. Itu tiga cara, 3 metode bisa sekaligus diterapkan. Jadi urutannya kuesioner, ya, hasil kuesioner dicek kan, diteliti, gitu kan, ditanyakan anaknya. Nah, pada saat ditanyakan, boleh tidak Bapak berkunjung ke rumah yang diobservasi ini, yang isi ini. Nah, itu. Dan nanti jika ada dijumpai, misalkan dari 10 orang, dijumpai ada 1 orang, 2 orang, 3 orang tidak bersedia untuk dikunjungi, tidak ada masalah, ditulis. Si Fulan tidak bersedia, si Fulan tidak bersedia, tidak sudah. Yang bersedia berapa? Nah, itulah yang dihitung sebagai statistiknya. Nah, jadi kesesuaian isian dengan jawaban atau observasi ada perbedaan, itulah yang menjadikan kehidupan di sekolah, lingkungan di sekolah tadi. Bisa dipahami? Iya, bisa Pak. Alhamdulillah, Masya Allah ya, barakallahu fiik. Silakan, kalau ini bisa, tidak ditanya lagi. Yang ketiga, ini afannya tadi Anda nggak tulis nama-namanya ya. Ya, yang ketiga silakan. Assalamualaikum. Ya, siapa? Silakan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua siapa tadi, maaf? Saya ya, Kevin. Oh, Kevin ya. Kevin ya. Langsung ya. Nanti. Makasih ya Pak ya. Ya, sama-sama ya. Silakan. Ya, nomor 3 siapa? Ahwat. Yang akhwat atau ikhwan, Ustaz? Ya, Ahwat dulu. Silakan. Nah. Silakan. Judul Ana. Siapa namanya? Nama Ana nih. Vivit Lestari. Namanya? Vivit Lestari. Vivit Lestari, ya. Vivit, ya. Perasaan sudah pernah masuk ya, Vivit? Iya, Pak. Ya. Silakan. Judulnya ya? Ya, dulu judul. Pengaruh akidah terhadap adab siswa kelas 2 SD Teladan Nabawi Mempawah. Pengaruh akidah. Bukan dulu sudah direvisi apa? Ingat nggak revisiannya apa? Bapak bilang kan adab itu luas, mungkin bisa dibatasi. Misalnya saya mengambil adab makan, gitu kan? Nanti kan perinciannya adab makan itu menggunakan basmalah, membaca basmalah, menggunakan tangan kanan, mengambil yang lebih dekat terlebih dahulu, makan dan lain sebagainya.
Kemudian metodenya kan bentuknya wawancara nanti ataupun prakteknya untuk anak kelas 2 SD gitu. Ya, ya betul. Jadi coba diulang pengaruh akidah terhadap adab terhadap adab siswa kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Ya, udah terus ya. Ya, yang ininya ini. Ini jadi penekannya ke akidahnya dulu, ke adabnya dulu. Akidah, Pak. Ke akidah. Iya. Ya, baik. Coba nanti dibaca dulu referensinya ya. Akidah, akhlak. Akidah, akhlak. Nah, dari akidah adab pertama kan adab menghasilkan akhlak atau akhlak menghasilkan adab. Nah, itu nanti dicerna kembali ya. Ya, begitu. Ya, ini bagus. Cuman nanti dicoba. Ya, gimana? Kalau bisa teman-teman yang lain bisa memberikan masukan boleh. Akidah dulu atau adab dulu. Silakan memberikan informasi ini tambahan. Bisa saya sampaikan latar belakangnya, Pak? Enggak perlu dulu, jangan dulu. Karena intinya coba gimana? Depan coba sedikit latar belakangnya. Kan adab itu kan adab tobi'i atau syar'i ya. Misalnya ya, kalau adab tobi'i itu berupa karakter ataupun sikap, entah anak ini memang karakternya tegas atau dia lembut atau dia pemalu dan lain sebagainya. Kemudian kalau adab syar'i yang memang dia karena belajar, dia tahu yang mana aturan yang Allah berikan dan yang mana yang Rasulullah ajarkan. Kalau kebanyakan orang, mereka memang lebih senang dengan adab tabi'i, mungkin tutur kata yang santun, halus, lembut, dan lain sebagainya. Tapi banyak yang meninggalkan yang adab syar'i. Misal, kalau kita ya, terutama di tempat saya Pak ya, jika kita tidak bersalaman dengan yang bukan mahram kan disebut tidak beradab gitu ya. Karena mungkin saya kan lebih ke desa ya. Tapi sejatinya justru kita beradab itu jika kita tidak bersalaman dengan yang bukan mahram. Karena kita bagaimana yang Allah perintahkan dan Rasulullah ajarkan. Nah, dan adab syar'i inilah kadang yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat. Makanya perlunya akidah, barulah masyarakat paham bagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, baik, cukup. Ya, anak-anak tanya, adab dulu atau akidah dulu? Akidah dulu. Akidah dulu, baru adab. Karena akidahnya baik, maka akan timbul dan terbentuk adab yang baik di dirinya. Oh gitu. Itu di dalam usaha baik ya. Kalau itu nanti bisa dijawab lantang ya, dalam sidang insya Allah bisa ya. Nah, tapi itu tadi ya udah bagus ya. Yang penting bisa itu tadi lancar ya membacanya. Kalau nanti ada tanya karakter atau akidah dulu yang diterapkan. Karakter itu berbeda-beda. Contoh karakternya Umar itu tegas, karakternya Utsman pemalu. Tapi karena dia satu akidah, sama-sama akidahnya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi semuanya terbentuk sama-sama mentauhidkan Allah dalam kondisi adab yang benar gitu. Walaupun Umar itu tegas, tapi dia tegasnya dalam kebenaran gitu. Walaupun Abu Bakar itu lembut, tapi dia lembutnya bukan mudah ikut-ikutan yang sesat ataupun mudah terpengaruh dengan orang lain. Dia tetap ada sikap. Betul. Ya, baik ya. Itu nanti ada pertanyaan ya. Jadi pertanyaan dalam sidang seperti itu nanti ya. Baik, Masya Allah. Itu sudah dikoreksi ya semua. Dan itu kan ada banyak sekali ya. Waktu itu panjang itu udah pakai warna merah. Ya, kalau tidak salah yang di warna merah itu yang diganti atau yang digeser dan sebagainya ya. Belum Pak, saya dulu di awal-awal belum jadi. Belum jadi dikirim. Baru kan waktu itu ngajukan judul ya sama Bapak, kemudian Bapak tanya-tanya, ada beberapa jelaskan, kemudian Bapak perbaiki sedikit-sedikit gitu aja. Iya. Baiklah, ya bisa diteruskan ya. Nanti yang penting pada saat ditanya judulnya, alasan, latar belakang, semuanya, batasannya di mana,
Nah, adabnya nanti juga di sini tentang adabnya bagaimana, ini harus, kan ada banyak sekali tadi yang diterangkan ya. Akidahnya juga kan itu tadi. Nah, itu nanti dibatasi. Kebetulan sasarannya kan anak SD. Jadi bukan saya anak yang dewasa. Nah, jadi harus yang ini, yang real, yang bisa dipahami dengan jelas. Yang sangat sederhana itu tadi, kalau Pak Bambang kasih contoh kan ada makan misalkan, nah itu kan sederhana itu karena sasarannya anak SD, gitu kan. Nah, jadi itu nanti dipersempit di batasan masalah, di rumusan masalahnya, ya. Ya, tentang pengertian akidahnya kan secara keseluruhan sangat luas, ya, gitu. Walaupun inti sesungguhnya kan satu akidahnya itu kan ya. Nah, baik, itu silakan. Kira-kira itu nanti bisa segera ya. Karena bulan apa? Rencana kan hanya 2 pekan ya. Bulan 6 kan sudah mengajukan sidang. Ya, insya Allah. Ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan ya teman-teman ya. Amin. Ya, baik, Afan. Ya, silakan. Sudah. Ada lagi tadi yang Iwan siapa? Iya Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Dengan siapa? Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli. Siapa? Muhammad Fadli Pak. Oh, Muhammad Fadli. Silakan, Muhammad Fadli. Mana nih Fadli? Mana nih Fadli? Cipayung apa Fadli mana nih? Saya dari Bekasi Pak. Fadli Bekasi. Oh, baik ya, Bekasi. Baik, silakan kepada. Saya udah mengajukan 2 judul ke itu Pak, ke Pak Doni, Pak Bu Maryam. Ya. Nah, kata beliau itu coba sebutkan yang pertama. Judul yang pertama yaitu kompetensi pendidik dalam perspektif Islam. Kompetensi pendidik dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam. Terus titik 2, telaah pemikiran Ahmad Dahlan. Titik 2 apa tadi? Pemikiran Ahmad Dahlan. Pemikiran Ahmad Dahlan, ya. Terus kemudian judul yang kedua, efektivitas buku Baina Yadaik. Efektivitas buku Baina Yadaik. Apa upaya? Iya, Pak. Efektivitas. Ya, efektivitas buku Baina Yadaik. Ya, buku Baina Yadaik ya. Dalam meningkatkan kemampuan bahasa Arab. Dalam meningkatkan bahasa Arab. Ya. Mahasiswa di Ma'had Badar Al-Islami Bogor. Ya, baik. Dah, ya. Yang antum ambil yang mana? Itu Pak, saya masih bingung. Jadi mungkin bisa diberikan arahan. Kalau misalkan saya ambil judul yang pertama, yaitu telaah pemikiran Ahmad Dahlan, mungkin butuh literasi yang banyak Pak ya. Jadi butuh buku yang banyak. Kemudian untuk membeli buku juga mungkin banyak Pak ya. Kemudian kalau misalkan saya pilih yang nomor 2, itu mungkin ribet bolak-baliknya Pak ya, dari sini ke Bogornya gitu. Dan harus mungkin minta data atau bagaimana gitu. Jadi lebih baik yang mana Pak antara kedua itu? Nah. Baik, oke ya. Kompetensi pendidik dalam perspektif Islam, pemikiran Ahmad Dahlan. Nah, dibahas ya. Ini model ini sesungguhnya model-model makalah ya kalau nomor 1. Ya, kompetensi pendidik dalam perspektif Islam, pemikiran Ahmad Dahlan. Ini adalah model namanya penelitian atau bukan penelitian, penulisan. Jadi nanti tujuannya bukan tujuan penelitian, tetapi tujuan penulisan. Ini adalah contoh makalah kompetensi. Ya, jadi hanya pemikiran Ahmad Dahlan. Nah, Ahmad Dahlan kan banyak nih, ya. Nah, nanti diambil yang mana yang mau diambil itu. Nah, kan Ahmad Dahlan itu ini lebih cenderungnya kan kalau ini sekolah-sekolah dia mungkin Muhammadiyah ya. Iya, Muhammadiyah. Jadi
mengkikis, menghabis atau tentang syirik kan juga ke situ ya, salah satunya. Ya, itu gambarannya begitulah. Itu satu. Nah, ini bukunya satu. Nah, kalau di mungkin nanti kuliahnya di Muhammadiyah ini karena sering dibahas ini ya. Anak dulu kuliah di Muhammadiyah tapi lupa ini karena sudah tahun 90-an ini ya. Nah, gitu. Kemudian efektif buku. Nah, kalau efektif buku ini namanya bedah buku juga boleh. Tapi antum tidak sendiri. Ya, bagaimana Pak? Kenapa? Untuk yang kedua, efektivitas buku itu bedah buku namanya. Ya, pemikirannya bedah buku tidak dibahas sendiri. Ada beberapa kelompok karena di sana kan terdiri dari bab-bab juga. Iya, betul. Nah, dari bab-bab juga. Nah, yang ditanamkan untuk mahat itu untuk mahasiswa. Berarti perlu pemikiran. Nah, sharingnya dengan mahasiswa itu sendiri. Jadi teknik itu Pak ya, wawancara ya? Iya, di sini wawancara. Kedua-duanya wawancara. Atau kalau yang tadi, yang ini pustaka ya, Ahmad Dahlan lebih banyak di pustakanya. Pemikirannya itu dari beberapa referensi. Kalau buku ini tadi wawancara kepada mahasiswa pada saat dia membedah buku itu. Paham maksudnya? Ya, jadi ketika belajar gitu ya, hasilnya gimana gitu, efeknya gimana gitu Pak ya? Ya, betul. Nah, efektivitas ini kan tidak bisa terukur. Dari sudut waktu, ya, biaya, dana, ini efektif ini tidak bisa terukur. Efektif ditinjau dari mana nih, gitu ya. Jadi ini tidak terukur kalau kata-kata efektivitas itu. Bisa nggak coba ditinjau dari waktu gimana? Bukunya tebal, misalnya berapa bab. Nah, sementara satu pekan hanya 2 jam. Kadang-kadang membahas buku ini bertahun-tahun ya. Kalau semester di pondok itu bukan 2 jam Pak, mungkin satu pekan itu lebih dari 2 jam, banyak Pak. Iya betul, betul. Ya itu tadi misal, kalau misalnya di pondok bisa lebih, terus efektivitasnya berapa jam, terus mahasiswanya menguasainya dari bab yang mana, kan bervariasi itu. Nah, jadi bervariasi. Nah, antum jadi harus membatasi, ya, membatasi dari materi mana yang bisa efektif dari tinjau dari sudut waktu. Materi, dana. Yang sudah jelas pada umumnya adalah dilihat dari waktu. Bagaimana cara mengajarkan yang tepat, cepat, efektif, dan efisiensi. Bahasanya biasa 3 itu sering disebut. Ya, jadi bagaimana? Jadi judulnya harus dirubah Pak ya? Ya, kalau bisa jangan terlalu luas. Saya boleh-boleh saja kalau antum sangat ini mampu 1 bulan kan, kurang lebih 1 bulan. Iya betul, 1 bulan. Nah, silakan antum yang sederhana aja lah. Misalnya yang ini, karena buku ini bagus nih, bedah buku itu bagus, tapi itu kan banyak bab. Antum nggak sanggup sendiri. Itu nanti misal pendapatnya siapa tadi sama dengan Ahmad Dahlan juga nih hitungannya bedah buku. Ya, hitungannya bedah buku gitu. Tapi kalau yang atas itu kategorinya makalah ya. Gitu, kategorinya makalah. Kalau yang di bawah masih bisa nih real ya, bisa real ada mahasiswanya. Kalau mungkin antum bisa gampang lah wawancara melalui via udara. Antum siapkan kuesionernya. Dari isi bab itu, isi bukunya, bagaimana kendalanya, kelebihannya, kekurangannya, di mana, terus materi mana yang dikuasai, berapa persen, materi yang tidak dikuasai, berapa persen, kemudian yang setengah-setengah atau sepertiga-sepertiga, yang ragu-ragu, berapa, yang mana, terus bagaimana gurunya mengajar itu, berapa kali, dalam 1 bulan, berapa jam, gitu ya. Apakah lebih banyak, misalkan memberikan tugas, catatan, PR, atau dan sebagainya,
Nah, itu kan harus dipandang di situ, harus dilihat. Karena untuk mencapai kepada efektivitas tadi. Jadi termasuk kalau begitu efektivitas ini hanya bisa dilihat dari sudut waktu misalkan. Jadi waktu ini kan juga dalam belajar ini kan tidak hari ini dipelajari, hari ini dapat. Iya, betul. Iya, jadi kan hasilnya mungkin bisa kekinian, akan datang, dan mungkin nanti anak cucu dan seterusnya, kan begitu ya. Kalau misalkan datanya diambil dari anak-anak yang sudah mau lulus, itu gimana Pak? Jadi ada beberapa anak-anak yang lulus, diambil datanya, diwawancarai seperti itu. Bisa tidak? Bisa saja. Bisa. Nah, tapi kata-katanya kalau gitu jangan ngambilnya apa coba? Jangan efektif. Yang mana yang mau diambil? Yang efektif. Pengaruh kali Pak ya? Iya, jadinya ke pengaruh. Kalau pengaruh enak ngukurnya. Atau kata-kata pengaruh diganti dampak. Dampak. Jadi dampak buku Baina Yadai. Bisa dampak. Dampak belajar. Dampak belajar. Buku apa tadi? Belajar apa tadi? Buku Baina Yadai. Terhadap mahasiswa. Prestasi. Terhadap prestasi. Iya. Atau kalau larinya ke prestasi. Kalau prestasi kan berarti nilai yang ada di mahasiswanya. Kalau prestasi. Tapi kalau akhlak, perubahan akhlak ngukurnya sulit lagi. Iya, betul. Berarti dalam terhadap prestasi itu ya bahasa Arabnya gitu ya, bisa. Iya, betul. Prestasi bahasa Arab. Atau kata-kata prestasinya dibuang. Karena dulu pernah hilang, jangan pakai prestasi, hasil belajar bahasa Arab. Hasil belajar bahasa Arab. Nah, itu. Jadi pakai dampaknya apa tadi, pengaruhnya diganti dampak, boleh, atau analisis, ya, ganti saja pakai analisis. Hasil belajar bahasa Arab itu buku apa tadi gitu kan ya, analisis hasil belajar siswa bahasa Arab, siswa, analisis hasil belajar, ulangi, analisis hasil belajar bahasa Arab siswa kelas. Itu boleh kalau pakai analisis. Analisis belajar bahasa Arab siswa. Mahasiswa boleh. Kelas atau semester, tingkat. Tahun. Ya, begitu. Jadi itu bisa antum aja bisa nanya langsung nih, metodenya metode dokumentasi, minta nilai-nilai dari guru yang mengajar itu. Sudah selesai, dianalisis. Ada soalnya mana yang diujikan, berapa yang benar, berapa yang salah, berapa yang susah, berapa yang mudah. Selesai. Ya, itu lebih mudah kalau pakai analisis. Ini adanya di mata pelajaran evaluasi pendidikan. Mata kuliah evaluasi pendidikan. Tadi soalnya yang berapa mudah, berapa susah, berapa itu hasil analisisnya tadi. Oh, analisis nilainya gitu Pak ya? Iya, misal gini, soal 10. Ya. Ternyata siswa menjawab benar semua, nilai 10. Itu bukan berarti soalnya bagus. Waalaikumsalam, Afan. Sebentar ya, ada tamu. Nah, ada tamu. Salam, masuk silakan. Ya, yang mana? Bentar ya. Apa ya? Ya, baik. Jadi gitu ya. Jadi dilihatnya gini. Misalnya guru memberikan soal. Soal ada 10. Dijawab oleh 10 seorang siswa. Nomor 1 benar semua oleh 1 siswa. Itu bukan berarti soal yang baik. Kalau sudah dianalisis. Ya, tingkat kesukaran daya pembeda. Kalau mau dihitung, nanti boleh juga dengan persen. Yang menjawab benar berapa persen, yang menjawab salah berapa persen, yang tidak memberikan jawaban berapa persen.
Itu namanya analisis, itu lebih mudah. Ya. Ya, baik, Pak. Ya. Jadi ini karena kalau yang atas terlampau umum. Yang atas masih itu, Pak, ya. Apa namanya? Masih luas dan masih. Ya, dan itu rata-rata makalah. Makalah ya, bukan. Iya. Bisa masuk skripsi, Pak, ya. Bagaimana? Berarti nggak bisa masuk skripsi ya? Bisa saja kalau anti sanggup ini yang nomor efektif itu. Jadi berapa bab isinya itu? Kalau literasi itu minimal berapa buku, Pak, referensinya? 15 sampai 20. 10 tahun terakhir. Ada di edaran. 10 tahun. Jadi dari mulai 2012 sampai ke sini. Buku yang diterbitkan. Oh, 2012 berarti yang terbitan baru, Pak, ya? Nah, 2012, 13 sampai sekarang. Kalau yang di bawah itu berarti nggak boleh, Pak? Ya, istilah tidak boleh itu tidak ada ya. Kalau memang adanya itu ya mungkin boleh. Kalau Pak Bambang sedang bukunya di bawah tahun 2000 rata-rata. Ya. Ya, baik, Pak. Cukup, Pak. Oke, baik. Nah, alhamdulillah, masalah ya. Nah, itu diganti segera buat proposalnya itu tadi ya yang disampaikan awal. Baik, masalah Muhammad Badli Bekasi ya. Iya, betul, Pak. Baik, ya, masalah ya. Semoga Allah berikan kemudahan. Amin. Ya, berikutnya silakan, siapa lagi? Saya Ustaz. Ya, siapa? Dengan siapa? Mila tadi Mila yang lain. Tadi Mia ya? Oh iya, tadi Mia. Ya, baik, sekarang Mila. Baik, silakan Mila. Judul saya dampak pembelajaran daring terhadap antusiasme siswa. Pembelajaran daring. Dampak pembelajaran daring terhadap antusiasme siswa TKIT. Bakah. Ini sudah pernah masuk kan ya, Mila ya? Sudah pernah kirim ya? Belum pernah. Dampak pembelajaran daring terhadap antusiasme siswa TKIT. Bakah. Siswa TKIT. TK ya? TK. Soalnya kan kalau misalnya buat anak SD, SMP, SMA kan pembelajaran ya sama-sama aja kan pakai buku kayak gitu. Sedangkan kalau anak TK kan perlu diajak bermain kayak gitu-gitu. Jadi agak susah gitu loh. Kalau misalnya daring itu mereka tuh nggak terlalu antusias gitu seperti di kelas. Jadi saya pengen menjabarkan itunya. Gak bisa ya, Ustaz? Sebentar. Pembelajaran daring itu yang kayak apa sih? Jadi ya kayak gitu. Misalnya kan kalau misalnya di kelas kan bisa sambil kayak diajak bermain kayak gitu-gitu. Tugasnya tuh sambil mewarnai atau kayak gimana-gimana, ada kerja kelompoknya juga sama teman-temannya. Nah, sedangkan kalau misalnya pembelajaran daring ini anak TK ini kayak males, nggak mau, nanti aja karena kurang menarik begitu, Ustaz, karena gurunya kan di HP gitu. Nggak bisa yang sambil bermain. Pembelajaran daring digunakan pakai media ini aja, dampak belajar dengan kan daring berarti luas ya. Pakai HP, terus laptop, bisa termasuk daring nggak? Internet? Ya bisa. Pokoknya yang ya kayak gitulah. Jadi yang dipakai apa nih? Yang selama ini dipakainya apa? Pembelajaran daringnya pakai apa? HP. YouTube atau enggak? Kayak Zoom gitu. Ya. Zoom sama pembelajaran langsung aja ke situ. Dampak belajar melalui media. Jadi media gimana? Belajar apa tadi? Dampak bagaimana, Set? Enggak pakainya apa tadi, Zoom ya? Hanya pakai Zoom aja. Hanya pakai bagaimana, Set? Enggak, tadi mengajarkannya pakai Zoom. Ya, pakai Zoom aja. Ya, hanya pakai Zoom itu saja. Dampak belajar dengan Zoom itu tadi. Belajar apa nih? Semua pelajaran atau? Semua pelajaran. Semua pelajaran. Jadi seperti kayak
Iya, iya. belajar mengajinya kayak gitu. Iya, iya. Semuanya Terus pakai itu. hasilnya gimana anak-anak? Kurang antusiasnya gitu. Jadi harus dirayu-rayu dulu, ayo belajar gini-gini. Nggak yang kalau misalnya di kelas kan mereka udah senang gitu kan karena sambil diajak bermain ini. Kayak ngerjain tugas juga tuh susah gitu loh. Ustadz, Ya, karena betul, nggak betul. ada Oke, teman atau cukup, cukup. bagaimana. Pembelajaran daringnya ini sesungguhnya diungkapkannya ada di latar belakang. Oh, gitu. Pembelajaran daringnya. Pengertian apa? Latar belakangnya itu pembelajaran daringnya itu diungkapkannya di latar belakang. Tetapi pembelajaran daring yang digunakan itu alatnya, harusnya medianya. Jadi medianya yang digunakan. Jadi dampak pembelajaran itu dengan ini terhadap ini pelajaran apa nih? Ya, HP Anda belajar apa? Kalau semua mata pelajaran atau satu pelajaran? Kalau semua mata pelajaran bisa saja. Tapi TK lagi kan, TK itu, waduh, ngeceknya ngontrolnya susah. Oh gitu, soalnya saya pengen neliti antusiasnya gitu, bukan kalau lebih ke nilai kan lebih ke anak SMP, SD kayak gitu ya. Saya Betul. pengen ngelihat antusiasnya itu loh. Antusias sih apa sih antusias? Kayak apa? Semangatnya gitu. Semangat belajarnya. Nah, semangat diganti kata semangat diganti lebih kuat dengan apa? Selain kata semangat. Apa ya? Itu antusiasme itu nggak bisa ya? Enggak, lain. Ada minat, ada motivasi. Oh ya, mungkin lebih ke motivasi ya. Iya. Iya, oke. Nah, motivasi. Sebetulnya antusias, minat, dan motivasi itu kata-kata itu sulit diukur. Sesungguhnya, ukurnya gimana? Ini untuk mengetahui antusias. Minatnya itu juga gimana ukurnya? Apalagi kan melalui udara. Harus tanya kepada orang tua. Harus tanya kepada orang tua. Misalnya kayak mengamati begitu, nggak bisa ya, Pak? Iya, mengamati. Iya, mengamati. Mengamatinya jarak jauh apa jarak dekat? Oh, jarak dekat, didatang ke rumah. Itu observasi. Terus kan belajarnya katanya tadi pakainya Zoom. Kok bisa diamati ke dekat? Jadi kita ngelihat anaknya belajar pakai Zoom gitu. Nah, kan itu ada ya. Baik. Kalau begitu ada dua. Seperti yang tadi nih. Semua sama nih. Pertama, pakai kuesioner dulu. Ditujukan kepada anak dengan orang tua yang mengisi. Gitu kan, karena anak TK nih. Ya kan? Ya. Kuesioner. Bagaimana pendapat Bapak, Ibu pada saat belajar mata pelajaran ini untuk anak, gitu kan? Terus ada berapa poin tuh, misalkan ada 5 atau 10 pertanyaan. Boleh di situ keterangan dibantu dengan orang tua menjawabnya kan. Kemudian waktu belajar itu kan ada rekaman, kita kan melihat sipulan-sipulan itu belajar mengenjum kan ada ya daftar absennya. Ada yang membuka, ada yang tidak membuka, ada yang tidur, ada yang tidak, dan gitu kan. Nah, itu bisa ditanyakan nanti daftar isian itu tadi. Setelah diisi, diobservasi. Benar nggak nih data itu yang diisi oleh anak dengan bapaknya, ibunya. Disitulah nanti lahir kejujuran dari kedua belah pihak, orang tua dengan anak. Jadi benar atau salah gitu ya. Kata anaknya tidak belajar, tidur. Kata ibunya atau orang tuanya belajar. Nah, itu kan tidak bisa. Nanti itu diamati. Kata-katanya kesesuaian jawaban anak dengan orang tua. Yang sesuai ada berapa, yang tidak sesuai ada berapa. Gitu ditelitinya itu. Nah, disitulah maka lahirnya antusias atau motivasi. Oh, jadi ini bisa dipakai nggak judulnya? Bisa, tapi kata-katanya itu tadi motivasi aja ya, atau minat. Ya motivasi, untuk menumbuhkan motivasi atau antusias ya. Antusias artinya apa sih secara ini dilihat kaidah bahasa Indonesia yang benar? Antusias itu
Ya, nanti buka buku ini ya, BKKBI. Buku besar bahasa Indonesia, gitu saja. Jadi artinya pengertian yang ini kan bahasa yang sudah dibakukan, tapi lebih baik bahasa yang mudah di ini. Agak sedikit mengarah, ya. Jadi diganti ya? Ya, kata-katanya. Apa tadi? Tadi digantikan semua tadi kan? Jadi gimana? Tadi apa? Dampak, apa pengaruh, apa tadi apa? Observasi. Nah, itu kan ininya. Apa tekniknya. Ya, maaf, saya agak bingung. Baik. Dampak belajar apa tadi? Ini kan belajarnya nggak jelas, belajar apa? Belajarnya dibatasi. Tidak semuanya. Jangan semua mapel pelajaran. Mungkin pakai Zoom. Kalau itu tugas-tugas kan susah. Tugas-tugas suruh menggambar pakai Zoom, gambarnya gimana, ngerjakannya gimana. Atau mungkin kalau mungkin sirah masih mendingan, kalau suruh baca mungkin masih bisa. Kalau tugas gambar bisa diamatin nggak itu dari jauh? Ya. Jadi gini, dampak dampak pembelajaran melalui media Zoom gitu, Ustadz? Iya. Dampak pembelajaran melalui media Zoom terhadap motivasi, terhadap minat atau bagaimana? Motivasi ya? Kalau bisa motivasi dulu baru minat. Karena dua bentuk yang berbeda. Berarti dampak pembelajaran melalui media Zoom terhadap motivasi siswa TKIT gitu. Dampak ada timbul motivasi nggak? Dampak jadi tidak. Kalau dampak tuh minat aja ya, jangan motivasi. Minat. Berarti pengaruh ya? Berarti atau motivasinya yang diganti minat. Ya. Berarti dampak pembelajaran melalui media Zoom terhadap minat siswa. Berarti terhadap minat siswa TKIT gitu ya. Iya. Minat belajar. Nanti kalau untuk homework sambil berjalan nanti akan ketemu kok judul yang pas bahasanya ya. Tapi untuk sederhana itu saja. Tapi diganti antusiasnya jangan pakai motivasi, tapi tadi apa? Minat. Ada yang sudah jelas kalau secara umum belajar pakai Zoom malas ya. Kontrolnya juga susah. Orang tua dampingin atau tidak. Nah, berarti bisa bahasanya gitu. Apakah pada saat belajar orang tua mendampingi? Ya, tidak. Pada saat pelajaran ini apakah kamu suka atau tidak? Suka, tidak. Jadi ya tidak aja semuanya begitu. Ya, ada 10 ya. Nah, terus bagaimana dengan hasil belajar menggunakan ini? Minat atau tidak? Jangan motivasi karena tidak ada motivasi. Minat atau tidak? Oh, minat sekali Pak. Minat. Gitu. Tapi itu di petunjuknya karena ini belajarannya daring berarti nanti melaluinya wawancara kuesionernya nanti kalau sudah diisi tanya kepada orang tuanya, boleh nggak saya berkunjung ke rumah mencocokkan jawaban ini? Oh, boleh. Tidak boleh ya tuh, jangan dipaksakan. Oh, tidak bisa Bu, semuanya misal. Yang bisa berapa, yang tidak bisa berapa. Gitu, ya. Jadi kalau misalnya tidak bisa ditulis dari 8 orang yang menyatakan tidak bisa dikunjungi, 2 orang ditulis di dalam laporannya. Jika perlu ada rekamannya, ada fotonya. Jadi semua teman-teman itu meneliti harus ada bukti rekaman, 1 bukti foto, kuesioner, itu harus ada. Ya, itu bukti bahwa kita benar-benar mengamati. Baik, jelas ya Mila? Jelas Ustadz. Afan ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Silakan, ada lagi? Siapa lagi? Saya mau siapa? Bertanya Pak. Ya, dengan siapa? Nur? Siapa dengan siapa? Nurul Hidayati Pak. Nurul Hidayati. Ya. Ya, Nurul Hidayati. Silakan.
Ya, waktu itu kan pas pertama-tama saya udah pernah ngajuin, cuma mirip-mirip yang kayak Mila tadi, cuma ternyata kan kata Bapak kan sulit itunya mengamatinya. Akhirnya setelah itu keluar ada yang dosen pembimbing itu Pak. Jadi saya nanya-nanya ke dosen pembimbing Pak Kiki. Terus saya ngajuin 2 judul. Yang pertama? Pertama, upaya orang tua. Upaya ortu ya. Dalam mendidik anak. Dalam mendidik anak. Menjadi penghafal Al-Quran. Menjadi penghafal Al-Quran. Udah. Yang satu. kedua, cara siswa. Cara siswa. SDIP Imam Nawawi. Ya, ini satu tempat ya. SDIP Imam Nawawi. Menghafal Al-Quran dan menjaga hafalannya. Nah, ya. Kemudian waktu itu di ACC sama Pak Kikinya yang nomor satu. Iya. Ya, karena kalau cara yang nomor 2 itu kan sulit ngukurnya juga. Bagaimana cara siswa dapat mempertahankan ya hafalan itu, kontrolnya juga sulit, tergantung individunya masing-masing siswa. Upaya orang tua itu yang bisa. Tapi ini sesungguhnya kalau kata-kata ini bentuknya ya, maaf, modelnya model makalah. Upaya orang tua dalam mendidik menjadi penghafal Al-Quran. Jadi itu hanya sebuah makalah sederhana, ya, ini hanya sederhana sekali. Terus sasarannya orang tua ada berapa nih muridnya? Ya kan di sini ada nih upaya orang tua dalam mendidik menjadi penghafal Al-Quran. Berapa orang ininya yang disasar sasarannya? Atau hanya sebuah teori? Halo, gimana? Maksudnya berapa orang yang diwawancarai gitu ya Pak? Ini kalau bahasa ini nggak ada wawancaranya, nggak ada. Ini hanya sebuah teori saja. Jadi upayanya apa? Kalau bicara upaya berarti bicara tentang apa? Nurul? Cara. Ya, bicara cara berarti kayak upaya dan hasilnya nanti apa seperti itu, gimana Pak? Ya, kalau bicara upaya berarti cara. Bicara cara berarti metode. Nah, jadi di sini itu metode yang dilakukan orang tua dalam mendidik anak menjadi penghafal Al-Quran. Nah, itu orang tuanya ada berapa nih yang menjadi sasarannya? Berapa orang? Kalau mau dijadikan penelitian langsung lapangan. SDIP-nya berapa? Kalau sekitar 10 sampai 15 boleh, 1 juga boleh sebetulnya dalam penelitian, tapi kalau 1 itu lama ya, pengamatannya harus lama. Jadi dalam penghafalan kan ini penghafal Al-Qur'annya berapa ayat ini? Berapa surat? Nah, itu harus dibatasi. Ini sasarannya anak-anak mana nih? SD, TK, SD. Nah, jadi bahasa ininya harus dipersingkat. Jadi metode orang tua ya, upaya orang tua dalam mendidik anak menjadi penghafal Al-Qur'an. Nah, menjadi penghafal Al-Qur'an. Al-Qur'annya di sini diganti saja suratnya surat apa yang singkat. Untuk anak TK ya? Anak SD apa anak TK? SD, Pak. Kelas? Semuanya, maksudnya kayak random aja gitu, bisa nggak Pak? Kayak gitu. Ya, kita nggak harus kayak kelas berapa itu. Jumlah kelasnya ada berapa? Kelas 1 sampai kelas berapa dan yang sudah? Sampai kelas 6. Cuma nggak semuanya gitu, jadi hanya diambil sampel berapa gitu Pak. Sebentar. Dari kelas 1 sampai kelas 6 ada? 6. Nah, kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu namanya populasi. Paham?
Ya. Iya, Jadi Pak. populasinya siswa SDIT Imam Nahrawi tadi ya, populasinya. Iya. Sampelnya yang mau diteliti kelas berapa? Jangan random, langsung aja ditentukan. Kalau random susah, waktunya Oh, kelamaan. kelas 2. Kelas 2 SD, kelas 2 SD. Jadi bahasanya di buku begini, peneliti langsung mengambil sampel, menentukan sampel. Kelas 2 SD, langsung bahasanya gitu. Jadi peneliti langsung, ya. Jadi tidak pakai random-random lagi. Kemudian kalau kelas 2 SD, targetnya berapa hafalannya? Dari surat yang panjang apa yang pendek? Juz 30. Juz 30, masa satu. Maksudnya kalau misalkan kita mau wawancari yang sudah jadi gitu, Pak. Maksudnya bukan kita tes, dia suruh ngafalin seperti itu. Iya, ya. Jadi juz 30. Yang sudah jadi kan? Iya. Ya yang sudah hafal juz 30 maksudnya kan? Iya. Sudah. Berarti yang sudah hafal. Hanya mencari yang sudah hafal saja. Nah, itu berapa orang kelas 2-nya? Itu nih. Kan di sini dari kelas 2 ada berapa orang tuh? Satu kelas 20. Iya, 20. Nah, terus yang sudah hafal belum diamati. Gimana, Pak? Yang dari 20 itu 20 orang kelas SD itu kelas 2 20 orang. Itu sudah hafal semuanya. Sudah hafal semuanya? Iya. Baik. Kalau Iya. sudah. Terus kalau sudah kendalanya gimana? Maksudnya kan kayak sudah ada yang melebihi. Maksudnya kayak upaya orang tua tuh di rumah bagaimana, kan ada yang memang sudah hafal tapi ternyata kurang lancar. Mungkin di rumah upaya orang tuanya bagaimana, mungkin anak yang menghafal sendiri atau dibimbing seperti apa, seperti itu, Pak. Betul, iya, betul. Arahnya ke sana. Nah, kemudian dari menghafalnya sudah, tadi kan dari 6 kelas, populasi, sampelnya diambil 20. Ternyata kelas 2, ternyata dari 20 ini sudah hafal semua, gitu kan? Nah, jadi yang harus itu, yang harus menjadi membuatnya hanya membuat kuesioner pertanyaan ditujukan kepada orang tua. Pertanyaan. Nah, caranya berapa, kapan bacanya, mulai jam berapa, ditungguin atau tidak, setorannya tidak kepada orang tua, sehari berapa kali dia setor, berapa kali membaca, sesuai dengan bimbingan guru di sekolah atau tidak, gitu kan, maksudnya gitu kan? Iya, Pak. Ya, jadi ini benar nih dari kelas 2 SD 20 orang sudah hafal semua. Nah, itu ada nanti perlu dicek lagi nggak? Kalau memang sudah ya nggak perlu, cukup saja. Ternyata dengan perhatian orang tua, upaya orang tua, cara orang tua, dan seterusnya, mungkin ada di sini orang tua memberikan motivasi. Motivasinya apa? Berupa pujian. Nah, pujiannya kan kalau umum, maaf ya, kalau umum misalnya, waduh baik sekali, kurang lancar. Nah, itu tidak mendidik. Yang benar itu bukan baik, ya, dengan doa. Nah, apakah orang tua pada saat anak membaca ini mendoakan, ya misal doanya Masya Allah, gitu kan? Atau mungkin ada kalimat-kalimat yang lain, gitu. Ya, motivasinya gimana? Menurut Anti gimana? Kalau memberikan motivasi ke anak, bagaimana waktu ngajar? Masya Allah, selain Masya Allah apa? Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga iya. dimudahkan itu yang dimaksud. Tapi bukan wah baik, udah lancar, bukan itu. Ya. Tapi kalau mungkin ada yang pakai kata-kata baik, nah itu juga boleh. Itulah yang dimaksud di sini buat kuesioner untuk orang tua sebanyak 20 orang, gitu saja. Nanti dicek sama dengan yang tadi, yang pertama sampai nanti dicek kebenaran data itu. Atau rekaman waktu hafalan 1-2 orang lah, satu misalkan direkam, ya, dibuktikan ini buktinya. Nah, terus nanti orang tua misal pada ditanya, waktu ditanya boleh langsung, boleh melalui via
WA juga boleh, atau apa video boleh. Nah, itu sebagai bukti. Ya bagus sekali ya. Jadi itu. Silakan nomor 1 ya. Nomor 1 itu. Jadi upaya itu boleh diganti. Kata-kata upaya boleh ya. Upaya orang tua dalam mendidik anak menjadi penghafal Al-Qur'an. Nah, di sini sasarannya itu siapa nih? Orang tua mendidik anak ya. Di sini mendidik anak ditambah atau mendidik siswa. Ya, kalau ini sasarannya siswa kelas. Nah, gitu ya. Sasarannya harus jelas. Kalau ini nanti kalau tidak ada sasaran siswanya umum. Ya, umum. Jadi berat sekali meneliti umum ya. Jadi gitu saja. Baik, bisa ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Kemudian ya, semoga berarti tadi jadinya upaya orang tua dalam mendidik siswa kelas 2 sekolah apa menghafal Al-Qur'an itu ya Pak. Disebutkan Al-Qur'annya dibatasi. Afan, Al-Qur'annya dibatasi. Nanti menghafal Al-Qur'an nanti di batasannya ada nih. Kan sasarannya baru target berapa tadi targetnya? Juz 30 doang. Saya pakai doang lagi. Ya, dibatasi nanti di batasannya ya. Di batasannya ada batasannya karena kelas 2 SD maka kami membatasi masalahnya hanya pada juz 30 gitu ya. Nah, mencari kesalahannya atau itu nanti bagian lagi. Itu namanya analisis. Baik, terima kasih. Ya, semoga Allah berikan kemudahan. Ada lagi? Silakan. Sudah jam berapa nih? Sudah lewat. Nah, kita sampai jam 21, sudah lewat 10 menit. Silakan ada yang ini lagi, baru 6 orang. Assalamualaikum, ada yang masih mendengar? Ustaz, masih mendengar. Ya, Ustaz, masih mendengar. Ya, baik. Kita jumlahnya dengar 21 ya. Ini baru 6 orang nih. Yang lain mana? Ada yang nggak ikut masuk, Ustaz. Uzur. Iya. Iya, betul. Dari tadi belum ini dilihat. Ya. Repliana, mana ada Repliana? Udah, baik. Terus Repliana Agustina, Nur Khairat, Trihandoko, Hasim, Supriyani. Baik, karena sudah lewat lebih 10 menit. Ada yang mau ditanyakan? Nur Aisyah, Ustadz baru hadir tadi jam 9 kurang seperempat. Enggak apa-apa. Siapa tadi namanya? Nur Aisyah. Nur Aisyah. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bapak beri waktu sampai 15 menit lagi. Yang belum? Ya, belum Ustadz, belum ada yang ditanyakan. Semoga nanti lancar ya dalam mengajukan proposalnya. Jadi langsung ya proposalnya dilihat dari slide nama 12 sampai 15 itu ya. Petunjuknya ada judul proposal usulan penelitian. Itu 3 bab. 3 bab. Ya, bab 1 itu sekitar 6 halaman. Ya, bab 2 sekitar 12 halaman. Bab 3 sekitar 8 halaman. Nah, gitu ya. Jadi itu saja bab 4, nah lebih sedikit, bab 5 hanya 1 lembar. Baik, silakan. Kalau tidak ada kita tutup dengan hamdalah, atau masih ada yang mau ditanyakan? Masih ada Pak Afwan. Silakan, dengan siapa? Ini Afwan, tadi saya sempat keluar, maksudnya tadi putus-putus. Jadi kan kita sudah dibagi pembimbingnya itu ya Pak. Berarti kalau misalkan kita selesai bab 1 berarti ngirim ke pembimbing yang sudah dibagi sama ke Pak Bambang juga gitu ya Pak? Kalau Pak Bambang sebetulnya mata kuliah ya. Pak Bambang juga belum tahu mendapat bimbingan berapa orang, siapa-siapa saja. Ini kan sifatnya mata kuliah nih. Ya. Jadi Pak Bambang bebas dari siapa saja. Tapi kalau itu sudah di-ACC oleh pembimbing 1, pembimbingnya Pak Bambang tidak berani merubah gitu. Ya, kalau sudah mendapat persetujuan dari pembimbingnya, tolong itu ini kan. Nah, untuk semuanya ya, mohon maaf teman-teman yang sudah mendapat
nama pembimbing kalau untuk sharing boleh, tapi kalau untuk mengganti judul yang sudah diajukan di ACC oleh pembimbing satu, pembimbing lain Pak Bambang tidak berani merubah, ya, kecuali sudah ada pesan dari pembimbing sebelumnya, gitu ya, gitu saja. Oh ya, ya Kan baik, kode Pak. etik ya, kode Peran etik. Pak Bambang. Sama-sama. Silakan, ada lagi? Assalamualaikum Ustadz. Ya, silakan, dengan siapa? Yang laki apa yang perempuan nih? Saya mau nanya. Sama saya, yang laki-laki dulu. Saya. Itu tadi bisa diulang nggak yang skripsi itu per babnya halamannya berapa aja tadi? Oh, begini. Kan kalau skripsi itu kuantitatif ya. Kalau kuantitatif itu kurang lebih 40. Kalau kualitatif, referensi buku itu bisa di atas 60 sampai 120 gitu. Tapi kalau kayak ini pengaruh, hubungan, perbandingan, nah itu komposisinya gitu nggak banyak ya. Jadi bab 1 itu terdiri dari tadi 6 poin: latar belakang, identifikasi sampai kegunaan itu 6, ABCD 6, itu paling banyak itu 6 halaman ya. Latar belakang itu hampir 1 halaman, latar belakang ya, latar belakang itu hampir 1 halaman ya, biasanya begitu. Terus teori, nah kalau teori, landasan teori itu bab 2. Bab 2 tergantung judulnya. Misalkan tadi, maaf ya, saya ambil contoh, pengaruh teknologi digital terhadap pendidikan remaja, misalkan di era globalisasi. Maka teorinya pertama pengertian teknologi digital, 1. Pengertian pendidikan remaja. Nah, ini tidak bisa dipisah nih, ada pendidik dan pendidikan remaja nggak bisa dipisah, jadi 1. Kemudian di era globalisasi, pengertian globalisasi itu adanya di teori ya, di teori. Nah, itu jadi yang diuraikan itu saja ya. Gitu. Itu di bab 2. Nah, kalau bicaranya tentang teknologi digital, maka arahnya pengertiannya itu ke digital semua. Jangan menyimpang gitu. Pengertian teknologinya juga pengertian teknologi digital semuanya, gitu ya. Gitu. Ya. Nah, itu siapa tadi yang tanya ya? Jadi itu. Lalu setelah itu bab selanjutnya? Bab selanjutnya, ini kan landasan teori bab 2 tuh, tadi G ya. Bab 3 itu pengajuan pengajuan hipotesis, itu ada yang menulisnya di bab 1, ada yang menulisnya di bab 3. Jadi metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu terdiri dari tempatnya meneliti, jenisnya penelitian, populasi sampel, instrumen, teknik pengumpul data, deskriptif, operasional variabel, daftar pustaka. Daftar pustaka itu 1 lembar. Ya. 1 lembar sudah dikirim, itu tadi ada beberapa yang sudah dikirim, tata cara penulisan daftar pustakanya sudah ya, sudah tadi tak kirim beberapa hari itu sudah dikirim. Ya, gitu. Ya, itu tadi ya, ini bab metodologi. Itu metodologi itu banyak ya, ininya poinnya ada 6. Ya, belum lampiran. Nah, lampiran. Itu lampiran biasa nanti sesudah penelitian. Jadi komposisinya tuh 6 ya, 6 sekitar 8 sampai 12, kemudian bab 3-nya sekitar 8 kalau kuantitatif, terus bab 4-nya ya sekitar 8 juga, kemudian itu sampai jumlahnya sekitar 40 lah kurang lebih. Ya, sedikit kalau kuantitatif, tapi kalau sumber buku banyak ya, apalagi komprehensi apa bahasanya itu ya, iya. Atau begini Ustadz, nanti mungkin dari Pondok Medianya aja kali ya yang ngasih surat ini formatnya seperti apa. Jadi bukan sudah ada, bukan sudah, informasikannya sudah. Belum, kalau skripsi kayaknya belum deh. Berapa halamannya? Apa enggak, intinya petunjuknya bukan ada.
Ya itu tergantung, kalau komposisi itu tergantung ininya, jenisnya. Memang nanti disusulkan lagi, kan masih ada beberapa kali pertemuan. Nanti Pak Bambang coba cari. Ya, dimaafin ya. Gimana? Ustadz, maaf dipotong. Kemarin di surat edaran itu tertulis data yang digunakan itu kualitatif, Ustadz. Iya, satu itu kemarin. Kualitatif. Iya, benar. Oh, jadi kalau kualitatif cerita semua ya? Iya, jadi nggak ada sampai detail teliti datanya gitu. Jadi ya, gimana? Silakan. Mau pakai kualitatif apa kuantitatif? Kalau Pak Bambang mengarahkan lebih baiknya kuantitatif, karena lebih sedikit tidak banyak memberi komentar para teori-teori ini, pakar-pakar. Nanti dari pakar satu digabung dengan pakar kedua, pakar ketiga, penulis mengasumsi. Gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi kemarin itu udah disuruh cuma satu metode aja gitu. Satu metode apa maksudnya? Kualitatif ya. Yang arahan kemarin. Sebenarnya bukan metode sih, Pak. Ya? Itu diutamakan kualitatif seperti itu. Jadi sebenarnya keutamaan aja gitu, bukan cuma satu metode, bisa dua metode antara kualitatif dan kuantitatif. Ya. Lagi teman-teman. Ya kan gini, penelitian itu ada kualitatif dan kuantitatif. Ada kualitatif, deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif itu berarti gabungan kualitatif dan kuantitatif. Nah, itu gabungan. Nah, kalau kualitatif ya itu hanya bersifatnya narasi semua. Ya kalau kualitatif. Jadi referensi buku-buku saja. Nah, tapi di situ nanti tujuan penelitiannya kalau kualitatif bukan tujuan penelitian, jadinya tujuan penulisan. Jadi karena itu menulis, terus kegunaan hasil penelitian, jadi bukan kegunaan hasil penelitian, jadi kegunaan hasil penulisan. Bahasanya begitu kalau menurut kaidah penulisan. Nah, tapi itu tidak perlu dipermasalahkan. Nanti kan ada buku petunjuknya, ada nggak diberi nggak dari lembaga? Ustadz, ini saya bacakan ya Ustadz ya. Ya. Jadi untuk metode penelitian kuantitatif eksperimen disarankan untuk diganti ke dalam metode penelitian kualitatif. Oh, udah ada bunyinya. Berarti sudah. Ya, ini ya, jadi semuanya mentah nih dari yang pertama tadi. Dari yang pertama 1 sampai ya hampir semuanya mentah ini. Kalau gitu, yang diujukan teman-teman semua. Iya. Karena di sini kan pengaruh. Nah, Ustadz, makanya gimana baiknya, Ustadz? Kalau Pak Bambang sih, ya kan yang meneliti mahasiswa ya, itu nggak ada masalah sih. Kalau mungkin sukanya dengan kuantitatif, pakai kuantitatif, kualitatif, kualitatif. Tapi dengan jangka waktu yang ini, kesulitannya apa tuh kuantitatif? Coba sama teman-teman nih. Kuantitatif, kesulitannya di mana? Kalau kualitatif itu kan harus banyak rujukan ini ya, Ustadz. Buku iya, ya. Buku. Iya. Sedangkan waktu kita itu dikasih mepet 1 bulan, Ustadz. Akhir Juni harus sudah sidang. Nah, baik. Saya kasih pandangan ya. Kalau kualitatif, maka sebagian alat instrumennya adalah kuesioner. Kuesioner, itu yang tadi kita bahas itu ada rata-rata kuesioner. Kuesioner itulah namanya kualitatif. Kemudian berapa yang sesuai dan tidak sesuai, nah itu jadi angka. Ya, misalnya tadi 10 orang. Nah, 10 orang itu kan kuantitatif. Ya, angka. Kemudian dikategorikan yang menjawab 8 kuantitatif. Baik. Nah, 8 itu kuantitatif, kualitatifnya baik. Nah, 8 yang itu kuantitatif baik dijadikan persen. 8/10 jadi 80%. Nah, itulah namanya deskriptif, kualitatif, kuantitatif. Ya, jadi yang dimaksud mungkin bukan eksperimen itu. Jadi lebih baiknya kepada kualitatif, deskriptif, kualitatif. Menguraikan. Paham?
Ya, harus Iya. merujuk apa? Lebih kepada kualitatif, apa ngambil Kuantitatif. buku. Iya, Yes. jadi kalau kualitatif nanti bingung, itu susah. Karena waktunya juga berat, itu lama banget kalau kualitatif. Kecuali memang Afan langsung download dari hasil-hasil yang ada di Google, itu rata-rata kualitatif. Ya, gitu ya. Jadi gitu. Namanya nanti mungkin itu ya Ustadz, dari admin Podia nanti biar menghubungi Ustadz ya. Bagaimana? Jadi biar untuk konfirmasi juga gitu kan. Karena yang diminta itu kan data kualitatif, sedangkan waktunya juga mepet gitu kan. Enggak perlu ini. Enggak perlu, nanti gini saja. Nanti judul yang diajukan ini sudah, semuanya sudah mengajukan. Kalau ini sudah ada bahannya ada, metodenya ada, udah diajukan. Kan nanti yang membimbing siapa, yang menguji siapa, itu kan ada. Ya tergantung nanti kecepatan. Tidak ada masalah. Nggak usah dipermasalahkan harus eksperimen kuantitatif dan nggak perlu dimasalahkan. Jadi yang penting siap dikerjakan. Nanti kalau ditanya, ini jenis penelitian apa? Kuantitatif. Jenis penelitiannya eksperimen. Oh, ini bukan ini sebuah makalah atau bersifat kualitatif. Nah, karena yang ada kualitatif itu penelitian kualitatif sama saja dengan kuantitatif, hanya bedanya sedikit. Hanya ada bedanya di metodologi penelitian, di pembahasan di bab 4 gitu. Kalau kuantitatif itu hitung-hitungannya ada ditaruh di bab 4. Kalau kualitatif menjawab dari bab 3 di bab 4 dengan tulisan-tulisan. Paham? Ya, Insya Allah sedikit paham. Paham ya? Contoh gini, maaf ya, contoh nih. Belajar adalah perubahan sikap tingkah laku. Itu definisi pertama. Nah, untuk menuliskan kata-kata yang berikut, belajar ada sebagai perubahan sikap tingkah laku. Nah, jangan putus. Kalau sampai di situ putus. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa tingkah laku yang dimaksud adalah tingkah laku yang bersifat permanen, menetap akibat dari keterampilan. Nah, itu akibat dari keterampilan. Nah, kata-kata keterampilan di sini kalau kita bahasakan kepada membaca Al-Quran, berarti keterampilan membaca Al-Quran sesuai dengan hukum tajwidnya. Nah, gitu. Jadi nggak putus. Kalau nanti itu putus, nah terus sampai di situ tajwid. Nah, dari beberapa pendapat itu berdasarkan pendapat para pakar di atas tadi 1, 2, 3, penulis berasumsi, penulis menduga bahwa keberhasilan seseorang dalam menghafal Al-Quran dilakukan karena dengan sengaja. Misalkan begitu. Karena kalau tidak disengaja, tidak disebut sebagai belajar. Nah, itu bahasanya. Ya, paham ya? Baik, sudah ada yang ini. Ada yang mau keluar? Silakan, sudah cukup? Ada lagi? Ya. Cukup, Ustaz. Baik, sudah 9:30 ya. Kurang 3 menit. Ya, enggak apa-apa. Tetap ya, jangan Afan. Pembimbing 1, pembimbing 2 atau ini jangan sebut nanti jadi saya menurut pembimbing 1 itu kode etik juga tidak boleh. Ini pembimbing 2 tidak boleh. Tapi menurut pembelajaran menurut Pak Bambang tidak boleh. Tapi ini kan Pak Bambang sifatnya umum sebetulnya ya. Kecuali memang ada beberapa yang sudah mendapat, Pak Bambang juga belum tahu kalau ada teman-teman yang sudah mendapat, misalnya tadi si Pulan pembimbingnya Pak Bambang. Nah, nama-nama yang pembimbing Pak Bambang itu segera lapor ke Pak Bambang. Ya, pembimbingnya Pak Bambang itu. Nanti Bapak minta juga ke sana. Coba daftar nama-nama yang pembimbingnya saya gitu. Ya, baik, terima kasih kalau sudah cukup ya. Ada lagi? Kalau tidak kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Baik, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Barakallah.